Stellar Transformations, episode 175. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ramalan cuaca menunjukkan hari yang cerah, langit biru muda dihiasi awan putih halus seperti bulu domba. Di atas tumpukan bulu domba yang cukup besar, duduk 5 orang, Du Zongjun, Hua Yan, Ao Feng, Fang Tian, dan Yu Liang. Sungguh lucu melihat 5 orang duduk di atas awan yang beria. Rencana yang baru saja aku diskusikan dengan kalian semua, apakah kalian semua setuju? Hua Yan melihat ke bawah meja awan, ke arah 4 lainnya. Du Zongjun adalah orang pertama yang tersenyum setuju. Saudara Hua Yan, apa yang kau katakan masuk akal. Lan Feng kemungkinan besar menyimpan roh pedangnya ke dalam tubuh Qin Yu. Dengan begitu, Qin Yu akan mendapatkan juara pertama. Meskipun ia mendapatkan juara pertama, sebagian besar harta karun akan diambil oleh Lan Feng, tetapi Qin Yu tetap akan mendapatkan sebagian kecil. Qin Yu sendirian, apa yang kita takutkan? Kalian mungkin tidak semua setuju, tetapi aku berjanji untuk ikut serta. Bagaimana dengan saudara Fang Tian? Hua Yan menoleh ke Fang Tian. Fang Tian mengerutkan kening atas rencana ini. Hua Yan, apa yang kau katakan memang masuk akal, dan informasimu tepat. Memang benar Qin Yu sangat peduli pada kerabatnya, tetapi menggunakan keluarganya untuk mengancam Qin Yu, itu agak terlalu. Terlalu banyak apa? Hua Yan mencibir, wajahnya berubah jahat. Apa? Kau ingin menyerang Qin Yu secara langsung? Dia bukan orang yang mudah ditangkap, apalagi jika Lan Feng ada di dekatnya. Mustahil bagi kita untuk memojokkannya secara langsung, jadi kita harus mendekatinya dengan cara ini. 3 utusan, Du Zongjun, Hua Yan, dan Ao Feng, turun dari alam atas ke alam Niyang untuk mendapatkan harta karun. Namun, mereka belum mendapatkan apapun. Jelas, mereka memiliki beberapa dendam terhadap Qin Yu. Harta karun yang mereka incar kemungkinan ada di tangan Qin Yu. Apa kau tidak takut menyinggung Lan Feng? Fang Tian menyela, sekalipun kau berhasil mendapatkan harta karun itu dari Qin Yu, begitu Lan Feng mengetahuinya, akibatnya akan sangat buruk. Fang Tian, Ao Feng tertawa, tidak perlu khawatir, kita bisa meninggalkan alam fana kapanpun kita mau. Setelah kita mendapatkan harta yang cukup, kita akan segera kembali ke alam abadi, alam iblis, dan ke markas besar kita. Siapa yang takut pada Lan Feng, saat kita berada di bawah perlindungan markas besar? Du Zongjun dan Hua Yan mencibir dan mengangguk sebagai tanda konfirmasi. Turunnya sangat sulit, tetapi kembalinya jauh lebih mudah. Kedengarannya masuk akal, tapi dengan kekuatan Qin Yu, dia mungkin bisa menjadi yang pertama dan mendapatkan akses ke lantai harta karun teratas. Semua harta berharga akan jatuh ke tangan Lan Feng. Qin Yu hanya akan mendapatkan 1 atau 2 item kelas abadi tertinggi, Fang Tian beralasan. Hua Yan dan 2 konspirator lainnya mengerutkan kening mendengar ini. Masuk akal. Qin Yu sendiri akan naik, dan naik sambil membawa tumpukan harta karun akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lan Feng kemungkinan besar hanya meninggalkan 1 benda abadi kelas atas untuk Qin Yu, kata Ao Feng, tampak agak tertekan. Tujuan utama ketiga utusan ini adalah item kelas ilahi terakhir di ruang harta karun teratas. Memang benar item abadi kelas atas cukup bagus, tetapi tidak sepadan dengan risiko yang begitu besar. Ao Feng tiba-tiba menggigit gigi gerahamnya, saudara Hua Yan dan saudara Du Zongjun, aku bertanya pada kalian, apakah kalian punya kristal aquamarin langit, kristal Yu melingkar, atau biji obsidian? TN, nama kristal dalam urutan tampilan Tian Lan Jingxi, Yu Huan Jingxi dan Jiling Yaoxi. Hua Yan dan Du Zongjun cukup terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Ketiga batu kristal ini tidak terlalu langka, tetapi harganya juga tidak murah. Mengapa Ao Feng menanyakannya sekarang? Saudara Ao Feng, mengapa kamu bertanya? Hua Yan bertanya. Ao Feng menjelaskan, kupikir karena rencananya adalah untuk menyudutkan Qin Yu dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Lan Feng. Ao Feng menatap tajam ke arah semua orang. Tidak bisa. Wajah Fang Tian mulai memanas. Ao Feng, apa kau tidak melihat kehebatan Lan Feng?
Bahkan ketika aku menggunakan roh naga sejati, aku masih di bawah kemampuannya. Sekarang, kau ingin memeras Lan Feng, kau tahu kau hanya sedang menyambut kematianmu sendiri, kan? Jangan khawatir, seru Ao Feng percaya diri, Fang Tian, kau hanyalah seekor naga yang hidup di alam fana, ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Saat aku tinggal di antara klan naga di alam iblis, aku mempelajari teknik tersembunyi untuk membuat jebakan labirin. Dengan bahan yang cukup, aku bisa membuat labirin ini. Bahkan dengan kekuatan Lan Feng, masih butuh beberapa bulan untuk menembusnya. Labirin, Huayan dan Du Zongjun ragu bagaimana ini bisa membatasi Lan Feng. Ao Feng mengangguk. Awalnya, labirin ini adalah semacam mantra taktis pembunuh pasti. Labirin ini memiliki komponen labirin eksternal, mantra halusinasi internal, dan susunan kerusakan laten. Semua ini terintegrasi dalam susunan mantra yang sangat besar. Pemahaman saya tentang mantra taktis itu masih dangkal, saya hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik labirin ini. Namun, memang benar bahwa labirin ini akan dapat membatasi Lan Feng selama beberapa bulan. Haha, kupikir memiliki saudara Ao Feng adalah berkah. Dengan mantra ini, kita bisa memeras Lan Feng dengan mudah. Di dalam mantra ini, bagaimana mungkin kita takut menyinggung perasaannya? Jika kita bisa mengancam akan menyerahkan harta karun itu, kita akan diuntungkan. Tapi, jika kita tidak berhasil, kita masih bisa kembali ke alam abadi, alam iblis, dan menghindari amukannya. Jadi, aku tidak akan rugi apa-apa. Huayan mencibir jahat. Du Zongjun juga mengangguk setuju. Baiklah, Yu Liang dan Fang Tian, apakah kalian menerimanya? Tanya Ao Feng. Kurasa tak ada gunanya menyinggung Lan Feng hanya karena hal sepele seperti ini. Kalian para utusan mungkin bisa kembali ke alam atas, tapi aku harus tinggal di sini sebentar sebelum naik ke alam abadi. Menyinggung Lan Feng akan sangat merepotkanku, aku khawatir aku tak bisa berjanji seperti itu. Fang Tian menjawab dengan tegas. Di permukaan, Ao Feng tersenyum dan mengangguk, tetapi dalam hatinya dia mengutuk Fang Tian. Itu cuma alasan, bahkan Ao Feng pun bisa melihat yang jelas. Fang Tian adalah naga emas bercakar 5. Begitu ia naik ke klan naga, ia akan diperlakukan seperti VIP yang berharga. Mengapa ia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu seperti item kelas ilahi? Bagaimanapun, naga emas cakar 5 lebih berharga. Yu Liang, bagaimana denganmu? Ao Feng menatap Yu Liang. Yu Liang berpikir sejenak, tuan-tuan, saya tidak akan meminta banyak. Saya hanya ingin mendapatkan benda abadi kelas atas dari Qin Yu, bolehkah? Tidak apa-apa, Ao Feng menerima permintaannya. Bagi ketiga utusan itu, mata mereka hanya tertuju pada benda ilahi itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ao Feng tersenyum nakal. Kalau begitu, tuan-tuan, saya permisi dulu, kata Fang Tian sopan, lalu bangkit dan menuruni 2 atau 3 langkah untuk mencapai pantai berpasir Pulau Hutan Emas. Jelas, Fang Tian ingin membawa reruntuhan teleportasi kuno ke Pulau Ikan Salju dan kembali ke klan naga. Huayan, Du Zongjun, dan yang lainnya mencibir dingin ke arah punggung Fang Tian yang menjauh. Kemudian keempat konspirator itu terbang menuju utara, tujuan mereka hanya di satu tempat, benua Qianlong. Di lantai 9 istana surgawi 9 surga, di tengah-tengah harta karun yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yu telah menyimpan lebih dari 1000 benda abadi bermutu tinggi dalam sekali tarikan napas. Di antara harta karun tersebut terdapat sekitar 100 benda abadi bermutu tinggi, serta berbagai ramuan dan pil abadi yang berharga. Dengan begitu banyak item abadi kelas tinggi atau lebih baik dan banyaknya binatang buas tingkat tinggi dari atlas 10.000 binatang, akhirnya aku mengeluarkan dan mengerahkan kekuatan yang tangguh. Qin Yu saat ini berada di atas awan ke-9, dia tidak tahu apa yang telah terjadi di dunia luar dan siapa yang bersekongkol melawannya. Setelah menyimpan semua harta karun di sekitarnya, Qin Yu akhirnya melihat 3 harta karun agung yang dibicarakan Kaisar Niyang. Ketiga benda suci ini melayang di udara, sebelumnya tersembunyi oleh harta karun lainnya. Benda paling kiri bentuknya mirip dengan pedang panjang bermata 2 yang dipegang bonekanya. Benda paling kanan adalah jubah perang panjang, dengan lapisan luar hitam sehalus sutra, sementara bagian dalamnya bertahtakan garis-garis tipis perak.
Di antara keduanya dan di lokasi tengah terdapat sebuah lukisan, kecemerlangannya jauh melampaui harta karun di kedua sisinya. Lukisan itu memancarkan cahaya redup yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang di atas, menghujani sekitarnya dengan cahaya bintang yang terus berubah. Ketiga harta ini pastilah harta karun yang dijuluki Kaisar Abadi Ni yang sebagai harta karun sejati. Qin Yu mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang bermata dua. Saat tangannya menggenggam gagang pedang, sebuah suara yang familiar bergema di benaknya. Suara itu adalah Kaisar Ni Yang. Pedang ini bernama Sky Piercer, sebuah senjata ilahi kelas menengah. Pedang ini menganugerahkan kemampuan kepada pemiliknya, Heaven Sundering Sword Teknik yang dapat diaktifkan dengan namanya. Kekuatannya luar biasa tinggi. Memperoleh kemampuan ini, inilah warisan sejatiku. Itu adalah sesuatu yang kuperoleh selama berada di alam abadi, alam iblis, dan alam iblis. TN, saya menamai pedang Heaven Sundering sebagai Sky Piercer karena kedengarannya lebih baik. Saat Kaisar selesai, Qin Yu meneteskan setetes darah di atasnya untuk membentuk kontrak darah. Saat darah menyentuh pedang ilahi, darah itu diserap, dan pada saat yang sama aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Qin Yu. Aku tak pernah menyangka teknik pedang pemecah langit milik Kaisar Abadi Ni yang dianugerahkan kepadanya oleh pedang ilahi ini. Pantas saja teknik pedang pemecah langit ini luar biasa kuat, bukan berasal dari alam abadi atau setaranya. Qin Yu mendesah dalam hati. Setelah menerima Sky Piercer, apakah Qin Yu mengerti bahwa Heaven Sundering Sword Teknik telah ditanamkan oleh praktisi sejati pedang ilahi ini? Meski begitu, aku tidak terbiasa menggunakan pedang panjang. Pedang pendek akan lebih baik. Qin Yu merenung dalam hati. Seketika, pedang sepanjang 1,1 meter itu menyusut menjadi seukuran pedang pendek 10 cm. Ukuran barunya sangat mirip dengan pedang pendek Yu Chang yang biasa digunakan Qin Yu. Qin Yu menyerap Sky Piercer ke dalam tubuhnya dan mengulurkan tangan ke Battle Robe. Jubah perang ini disebut salju hitam, ini adalah zirah ilahi kelas rendah. Ketahanan tubuh seorang dewa emas tidaklah buruk. Namun, dengan sirah ilahi pertahanan ini dan penusuk langit, serangan, barulah aku mencapai puncak semua eksistensi di alam abadi, iblis, dan iblis. Suara Kaisar Ni yang bergema di benak Qin Yu. Qin Yu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat ia membentuk kontrak darah dengan benda tersebut. Saat setetes darah terserap, armor itu mulai melepaskan bintik-bintik cahaya putih salju. Bintik-bintik bersalju dan cahaya putih lembut ini berputar di sekitar armor seperti badai salju yang bergerak lambat. Dengan satu pikiran, armor itu terpasang pada tubuh Qin Yu. Qin Yu merasa sangat nyaman mengenakan jubah tempur sutra hitam ini. Apapun gaya yang dipikirkan Qin Yu, baju sirahnya pun berubah. Baiklah, aku sudah menerima pedang ilahi dan jubah perang ilahi. Benda terakhir ini adalah lukisan dewa yang hilang, yang terkenal itu. Qin Yu mengulurkan tangannya ke arah gulungan yang melayang di udara. Dilihat dari penampilannya, lukisan itu hanya tampak seperti gulungan misterius, tetapi sejak Qin Yu memperoleh atlas 10.000 binatang, dia tidak berani meremehkan kekuatan di dalam lukisan itu. Junior, lukisan dewa yang hilang, ini adalah harta karun peringkat teratas di seluruh alam abadi, iblis, dan iblis. Sekalipun kau memiliki dua benda kelas ilahi, dan jika kekuatan pribadimu belum mencapai tahap abadi mistik, membiarkan orang lain mengetahui tentangmu sama saja dengan mengundang kematian. Jadi, aku memasang mantra pembatas pada lukisan ini, jadi jika kau belum mencapai tahap abadi mistik, kau tidak akan diizinkan untuk membukanya. Mendengar bahwa Kaisar Ni yang telah menempatkan mantra pembatasan pada lukisan itu hanya sedikit mengejutkan Qin Yu. Apa itu lukisan dewa yang hilang? Itu harta karun peringkat teratas di seluruh alam abadi atas. Saat dia mendengar bahwa lukisan itu adalah harta karun peringkat teratas di seluruh alam abadi atau setara, dia masih cukup terkejut dengan pernyataan tersebut. Memang benar, tanpa kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, sebaiknya aku tidak memberitahu siapapun tentang lukisan ini yang kumiliki. Kalau tidak, itu sama saja dengan kematian. Namun, sungguh disayangkan, aku tidak akan tahu misteri sebenarnya yang terkandung dalam harta karun ini sampai aku mencapai tahap keabadian mistik. Dengan setetes darah lain dan kontrak darah, barang itu diserap ke dalam tubuh Qin Yu. Dan akhirnya, semua harta karun di lantai 9 istana 9 surga telah diambil oleh Qin Yu.
Baik pedang ilahi maupun jubah perang tampaknya tidak memancarkan aura dominan, malah tampak polos dan biasa saja. Pengamat yang kurang berpengalaman mungkin hanya akan melihatnya sebagai jubah dan pedang biasa, tetapi sebenarnya keduanya adalah item kelas ilahi. Qin Yu menatap pantulan jubah perangnya yang bisa berubah bentuk di lantai marmer yang dipoles, merasa cukup puas dengan pakaiannya. Benda-benda ilahi, benda-benda ini tidak dapat dimurnikan dan dibuat di seluruh alam abadi, iblis, dan iblis. Para ahli di alam-alam ini juga tidak dapat memahami sifat asli dari peralatan tersebut. Alasan pertama adalah, belum banyak orang yang pernah melihat benda-benda ilahi langka ini, dan yang kedua adalah benda-benda ilahi tersebut memiliki penampilan yang tampak sangat biasa. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Saraf dan ketenangannya kembali sepenuhnya. Matanya menyapu setiap sudut dan celah aula besar itu. Tak ada yang luput dari perhatiannya, dan tak ada pula yang menarik baginya. Dulu, Paman Lan bilang kalau aku berhasil melewati alam Niyang, aku akan tahu tingkat kekuatan apa yang kubutuhkan untuk bisa bertemu Lier lagi. Tapi aku tidak bisa menemukan apapun yang Paman Lan tinggalkan. Jantungnya berdebar tak karuan di dadanya. Barang-barang peninggalan Paman Lan jauh lebih penting bagi Qin Yu daripada 3 buah peralatan ilahi peninggalan Kaisar Niyang. Yang paling ia inginkan adalah mengetahui tingkat kultivasi yang harus ia capai agar dapat bertemu Lier lagi. Xiao Yu, suara berat namun lembut bergema di seluruh lantai 9 istana 9 surga. Sesaat kemudian, sosok Paman Lan muncul agak jauh di depan Qin Yu. Paman Lan, bila diamati lebih dekat, sosok di hadapan Qin Yu terasa jauh lebih realistis, tidak seperti proyeksi Kaisar Niyang sebelumnya. Xiao Yu, ini salinan tubuh asliku, doppelganger, yang sedang menunggu kedatanganmu. Sepertinya, kau tidak mengecewakanku. Paman Lan menatap Qin Yu dengan ramah. Wajahnya seperti seorang kakek nenek yang penyayang. Qin Yu sangat terkejut dengan kehadiran Paman Lan. Doppelganger, yah. Setidaknya itu menjelaskan kenapa sosok Paman Lan ini terasa begitu nyata. Paman Lan, tolong beritahu aku kapan aku bisa bertemu Lier lagi. Tanya Qin Yu buru-buru. Ia sangat ingin tahu tentang hal ini. Paman Lan menghampiri Qin Yu, membelai kepalanya dengan lembut bak seorang ayah. Lalu ia menggelengkan kepala, jangan terlalu terburu-buru, kau harus bertahan, oke. Kali ini, ketika Lier kembali, ayahnya pernah mencoba memaksanya menikah dengan orang lain. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jantung Qin Yu berdebar kencang, ia tak bisa lagi menenangkan diri. Jangan khawatir, Lier bersikeras menentang perintah ayahnya, dan aku juga membantunya. Hal itu telah menenangkan ayahnya untuk menahan perintahnya untuk sementara waktu. Tapi, Lier tidak berani memberitahu ayah kandungnya tentang perselingkuhannya denganmu, Qin Yu. Aku prediksi jika Lier memberitahu ayah kandungnya tentangmu, ayahnya pasti akan datang untuk membunuhmu. Paman Lan menatap Qin Yu dengan sedikit ironi. Qin Yu menangkupkan dan mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar-debar karena tidak mau. Paman Lan, tolong beritahu aku, di level mana aku harus berada, agar memenuhi syarat untuk bertemu Lier, agar memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Qin Yu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Paman Lan, matanya cerah. Dalam pantulan mereka, tampak seorang pemuda yang sangat teguh, matanya yang jujur memancarkan kekuatan batin. Matanya benar-benar jernih, semurni hasrat dan tekadnya. Kedua sahabat itu saling memandang, yang terasa seperti selamanya. Akhirnya, Paman Lan melepaskan lengannya dari belakang punggung, dan mengangkatnya setinggi dada. Dengan satu gerakan tangan, sebuah pilar hijau kecil muncul di tengah telapak tangannya. Paman Lan, ini, Qin Yu, sekali lagi, bingung melihat benda ini. Paman Lan dengan sabar menjelaskan, ini adalah sektor Jianglan, benda suci istimewa yang telah kusempurnakan. Cara menggunakannya akan bergantung pada wawasan dan pengetahuan yang kau peroleh darinya dan dari sumber lain. Harus kukatakan, hanya ketika kau sepenuhnya mampu menggunakan sektor Jianglan ini, barulah kau akan dapat melihat Lier. Tapi, ingat, kau hanya akan dapat melihat Lier. Kolom hijau kecil itu melayang di udara, dari telapak tangan Paman Lan yang terbalik ke ruang di depan Qin Yu. Hanya ketika kau mampu sepenuhnya memanfaatkan sektor Jianglan, barulah kau akan bisa melihat Lier. Kalimat itu terus terngiang di benak Qin Yu.
Qin Yu hampir tak kuasa menahan kegembiraannya yang semakin memuncak. Dengan tangan terulur, ia menerima sektor Jianglan hijau kecil itu. Ia masih tergetar saat menggenggam harta karun asli ini dengan tangan gemetar di dadanya, seolah-olah itu satu-satunya penyelamatnya.